YouTube-nya apa, Pak? Channel YouTube-nya Sulistyo Ganteng. Nanti Bapak share ya. Nanti Bapak share videonya. Jadi makanya kameranya jangan dimatiin biar kelihatan ya. Nanti kalian biar dilihat oleh orang-orang dari dunia maya, dunia lain juga bisa lihat. Baik, Pak. Oke, baik. Kita mulai ya untuk pembelajaran kita hari ini. Present ya, Bro. PowerPoint. Oke, nanti kita lihat ya untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi menjelang siang ya hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk pembelajaran dari rumah secara daring. Ya, kebetulan hari ini alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah bisa mendampingi kita di pembelajaran kita hari ini. Ya, baik. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati ya, silakan dimulai. Ya, baik. Untuk tema 5, ya, hari ini pembelajaran kita adalah tentang tema 5, yaitu wirausaha bersama kelas 6A yang selalu setia bersama. Nah, ini Pak gurunya, Bapak Sulistyo Indrianto. Sudah kenal semua ya. Oke. Ya, adapun KD atau kompetensi dasar yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah KD 3.6, mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Kemudian 3.5, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 3.7, menjelaskan bangun ruang. Di sini kita akan menjelaskan tentang luas permukaan dan volume balok. Kemudian untuk KD 4-nya tentang keterampilan, yaitu mengisi formulir pendaftaran. Dan yang terakhir KD 4 keterampilan, yaitu membuat elektromagnet. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, jadi apa sih tujuan kita belajar hari ini? Apa yang mau kita capai untuk hari ini? Ya, yang pertama, kalian nanti dapat mengisi formulir dengan benar. Jadi nanti setelah Bapak berikan penjelasan, kalian bisa mengisi formulir ya. Kemudian yang kedua, setelah menyaksikan video, nanti kalian bisa mengetahui tentang magnet, baik itu dari bentuknya atau dari sifatnya. Dan yang ketiga, nanti Bapak sajikan video, kalian nanti dapat mengetahui nih, gimana sih cara buat magnet ya. Jadi magnet bisa kita buat ya. Nanti kita lihat caranya gimana. Itu salah satu tugas kalian nanti di keterampilan. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan volume dan luas permukaan balok. Ya. Sekarang kita yang pertama adalah bentuk-bentuk magnet. Ya, kita lihat bentuk-bentuk magnet di sini. Nah, ini ada 2 magnet. Apa sih bentuk magnetnya? Nah, yang pertama adalah magnet batang ya. Bentuknya seperti batangan. Ini biasa sering kalian jumpai. Nah, yang kedua ada magnet silinder. Bentuknya kayak bangun ruang tabung.
Kemudian yang ini namanya adalah magnet jarum. Dan yang terakhir ini adalah magnet ladam. Ini magnet ladam ini yang bentuknya seperti huruf U. Kemudian yang kayak lingkaran, ini adalah magnet lingkaran. Jadi itu bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, sama magnet lingkaran. Nah, sekarang kita pelajari untuk sifat-sifat magnet. Ya, gimana sih sifat-sifat magnet itu? Nah, pertama, kutub magnet yang sejenis akan tolak-menolak. Ya, jadi magnet itu ada dua, nanti ada videonya ya, ada percobaan, kita akan melakukan percobaan. Kok bener nggak sih kutub yang sejenis ini akan tolak-menolak? Sejenis itu artinya misalkan kutub utara ketemu sama kutub utara, kayak gambar gini nih. Nah, ada kan? Nah, ini ada kutub utara sama utara, dia kalau dideketin nggak mau nempel nih, marahan nih ya. Jadi kalau yang sejenis itu marahan, dia nggak mau, dia akan tolak-menolak. Kemudian sifat yang kedua, itu kalau yang berbeda kutubnya, itu akan saling tarik-menarik. Nah, model gambarnya kayak gini nih. Nah, ini ada kutub utara sama kutub selatan nih. Ini dia kalau kita saling deketan, ini langsung akan tarik-menarik. Ya, jadi itu salah satu sifat magnet. Jadi kalau yang sejenis akan tolak-menolak, kemudian kalau yang berbeda, dia akan tarik-menarik. Nah, selanjutnya, sifat-sifat magnet yang akan kita ketahui, yang pertama, ya, ada benda non-magnetis, ya. Nah, jadi benda non-magnetis ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, ya. Jadi semua benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet itu adalah benda non-magnetis, ya. Apa sih contohnya? Nah, contoh benda non-magnetis itu misalkan kayak kayu, kertas, plastik ya. Itu kalau kalian coba itu nggak mau nempel ya. Nanti kita buktikan ya di video pembelajarannya. Ya, kayu, kertas, plastik. Jadi benda yang nggak bisa ditarik oleh magnet itu namanya benda non-magnetis. Yang kedua, selain non-magnetis, ada benda magnetis. Ini kebalikan dari benda non-magnetis. Jadi kalau magnetis ini adalah, nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa sih itu contohnya? Contohnya besi sama baja. Misalkan besi itu bisa sendok ya, sendok dari besi, atau apa, peniti, klip kertas yang dari besi ya, itu dapat ditarik oleh magnet. Itu namanya benda magnetis. Kemudian dikelompokkan lagi ke dalam 3 jenis. Nah, ada yang namanya paramagnetik. Nah, dulu udah pernah Bapak kasih materinya di videonya, nanti kita saksikan kembali. Nah, paramagnetik ini adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Magnet mau narik nih, cuman nggak begitu kuat ya, nggak sekuat besi sama baja ya. Apa sih bendanya itu? Nah, di sini bendanya ada contohnya aluminium. Kalau aluminium tuh di rumah itu kayak panci ya, yang buat masak air atau masak sayur, biasanya dari aluminium, itu ditarik lemah oleh magnet, namanya paramagnetik. Nah, selanjutnya ada benda ferromagnetik. Nah, benda ferromagnetik ini adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Jadi magnet nariknya kuat, namanya ferromagnetik. Tadi contohnya adalah besi sama baja, seperti peniti atau paku, pilet, itu yang terbuat dari besi, itu dapat ditarik kuat oleh magnet, namanya ferromagnetik. Dan yang ketiga, ini ada namanya diamagnetik. Jadi benda diamagnetik itu benda yang tidak ditarik sama sekali oleh magnet. Magnet nggak mau narik. Ya, ini sama kayak non magnetis tadi. Misalkan di sini contohnya ada plastik, kayu, atau emas. Nah, ini dia nih yang akan kita besok praktekkan ya. Jadi nanti kalian perhatikan, kita akan membuat magnet. Di sini Bapak kasih contoh ada 3.
ya, 3 cara membuat magnet. Yang pertama, aduh muter-muter dia. Yang pertama adalah, nah, ini ada magnet, ini ada besi. Ini namanya dengan cara menggosok. Jadi besinya digosok-gosok sama magnet satu arah, ya. Lama nggak Pak? Lama, sampai tangan kalian capek, setengah jam lah tuh jadi magnet. Nanti besinya akan bisa menarik magnet, tapi hanya bersifat sementara. Ini nggak lama, ini menggosok, ya. Cara pertama yaitu dengan menggosok. Yang kedua, ini ada yang di atas ada magnet, di bawah ada besi. Nah ini mereka didekatkan tapi tidak saling bersentuhan. Wah, nggak bersentuhan nih, bukan muhrim yang nggak boleh ya. Jadi ini yang saling nggak bersentuhan. Ini kita diamkan kurang lebih bisa, kalau mau lama bisa 1 hari. Ya, nanti yang besi di bawah ini akan berubah jadi magnet. Nah, cara ini itu namanya induksi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, nah ini adalah membuat magnet dengan elektromagnet. Ini yang akan kita buat, ya. Kita buat nanti, Bapak buat tugas tidak terstruktur. Jadi nanti kalian siapkan bahan-bahannya, ya. Nanti kita kumpulkan itu di hari Senin, ya. Itu hari Senin. Jadi Bapak kasih waktu selama 4 hari. Nah, elektromagnet ini gimana cara buatnya? Ya, nanti kita saksikan bahan-bahannya juga sama cara membuatnya. Nah, membuat elektromagnet, bahan-bahannya. Ini nanti kalian siapin di rumah ya. Minta sama orang tuanya untuk membeli ya. Bahannya gampang kok. Ya. Yang pertama, bahan dan alatnya pakai batu baterai. Batu baterainya satu aja, tapi yang ukuran besar ya. Ini Bapak contoh batu baterai ABC. Nggak harus ABC, bisa merek apa aja. Yang penting batu baterai. Kemudian yang kedua, itu adalah paku. Nah, paku ini bisa yang ukuran 5 cm atau ukuran 7 cm. Pakunya berapa? Satu aja. Ya. Kalau paku adalah di rumah ya. Cari sama papanya, Pak, paku dong satu ya. Yang bekas gantungan baju boleh dicabut dulu, nanti dipasang lagi ya. Kalau ke material kan cuma beli satu kan bisa sih ya. Tapi nanti yang gampang aja, yang dari rumah aja. Kemudian bahan yang tiga ada kawat tembaga. Ini kawat tembaga bisa dari kabel. Jadi nanti kalian kabel bekas saja kira-kira sepanjang 2 jengkal kalian lah ya, atau sekitar 30 cm ya. Jangan kabel kulkas dipotong di rumah, nggak boleh ya, kabel bekas. Ntar kabel rice cooker kamu potong ya, domelin sama mamanya. Jadi nanti kawat tembaganya, kalau kalian kesulitan, minta bantuan orang tua kalian untuk mengambil kawat tembaga yang ada di dalam kabel. Nah, nanti di sini bentuknya kayak gini ya. Jadi nanti kawat tembaganya dililitkan ya di tempat paku nih, di paku. Nah, dia semakin banyak lilitan akan semakin baik. Jadi nanti Bapak akan lihat, kalian nanti setelah jadi dibuat videonya durasi 15 detik lah. Kalian praktekkan kayak gini, nempel nggak di besinya? Misalkan bisa pakai klip atau bisa pakai strapless ya. Kalau nempel berarti kalian membuatnya berhasil. Kalau tidak menempel berarti ada kesalahan ya. Nanti akan Bapak nilai dari situ, dari kesiapan alat dan bahan. Nanti ada hasil akhirnya nih, nempelnya bagus apa enggak. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk yang magnet ya. Nah, kemudian kita saksikan beberapa nanti. Oh iya, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Saya, Ega? Pak. Oh, Ega mau tanya. Keren nih kayaknya nih. Yang susah-susah ga? Apa ga? Kalau asal mula magnet gimana, Pak? Waduh, asal mula magnet. Oh, jadi gini. Jadi dulu pertama kalinya itu magnet
itu ada pertama kali ditemukan, kalau Bapak pernah baca, itu di negara Yunani. Tahu Yunani nggak? Nggak? Tahu, Pak. Oh iya. Bapak waktu itu sempat liburan ke Yunani ya, tapi dalam mimpi. Dalam mimpi ya. Yunani itu negeri para dewa julukannya ya. Nah, dewa-dewa dia di sana. Jadi dulu itu ada seseorang ya, dia lagi semacam aktivitas di kebun atau di hutan ya. Itu tanpa sengaja yang tongkat dia pegang itu kesentuh sama batu, itu nempel. Ya. Aneh kan? Wah, kok nempel nih? Nah, batu itulah karena ditemukannya di kota Magnesia ya. Jadi dulu Bapak nggak ke kota Magnesia, Bapak ke kota Athena, Yunani, ibu kotanya Athena. Bapak dulu pernah ke sana dalam mimpi, ya. Nah, di situ akhirnya namanya magnet, ya. Jadi kata magnesia. Jadi ditemukannya di Yunani. Oke, bagus Ega untuk pertanyaannya. Kalau Bapak salah jawab nanti di ralat ya. Ya, Bapak pernah dengar soal Oke, Pak. Terima itu. kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ga. Yang kedua, ada yang mau tanya lagi nggak tentang magnet? Ya, Wanda, tunjuk tangan Wanda. Oh, baru masuk ini. Ada Wanda nggak? Oh, halo Wanda. Wanda udah baru gabung ya? Tes. Halo, Wanda dengar? Gak ada suaranya si Wanda. Yang lain ada yang mau tanya? Tanya, Bu. Oh iya, boleh. Najwa nanya apa? Apa, Pak? Kalau baterainya yang nggak ada yang gede, boleh pakai yang kecil, Pak. Baterai yang kecil kalau bisa 2, ya. Soalnya dulu, Dua. iya. Bisa juga pakai baterai mic itu, ya. Itu ada baterai mic. Banyak kok baterai yang besar di toko-toko fotokopi banyak. Itu Bapak dulu pernah buat. Kalau yang kecil kadang gaya tariknya itu kecil karena dia voltnya kecil, ya. Kalau yang baterai yang besar aja voltnya tuh satunya 1,5. Kalau kamu pakai 2 itu 1,5 tambah 1,5 jadinya 3 volt. Itu nanti megangnya pakai isolasi ya. Karena panas, baterainya panas, ya. Nanti akan panas karena dialiri oleh listrik, ya. Ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Wanda mau nanya? Mic-nya diaktifkan? Iya, Pak. Oh iya, tunjuk tangan. Wanda dari tadi tunjuk Pak, tangan. suaranya kecil, Pak. Yang kecil suara Bapak apa suara kamu? Udah kedengeran? Hah? Udah kedengeran belum? Belum, Pak, kecil. Ya udah, Coba Wanda mau volumenya nanya apa? Apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Oh, bagus. Tadi belum Bapak jelasin ya. Apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Yang lain dulu bisa jawab nggak? Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ada nih pasti di rumah kamu yang pakai magnet. Ayo Bapak lempar, dapat hadiah nanti. Yang bisa jawab. Menutup kulkas. Apa ga? Pintu kulkas. Menutup pintu kulkas. Oh betul, pintu kulkasnya ada magnetnya ga ya? Jadi bisa Iya. agak rapat. Oke, bagus Ega. Nanti dapat hadiah foto terbaru Bapak. Ada lagi yang bisa jawab? Ayo, apa manfaatnya? Oke, Aisyah, apa Aisyah? Putri Rasulullah. telepon. Putri Rasulullah ya? Apa? Oh, kira mau tanya. Ayo apa? Manfaat magnet dalam kehidupan telepon. Apa Ais? Nggak dengar? Nggak jelas? Telepon, Pak. Oh iya, di telepon itu ada mic-nya ya yang buat halo, selamat siang. Di sini Bapak Sulistyo Indrianto bisa dibantu. Nah, itu ada. Kalau kalian bongkar tuh kalian rusak, Bapak pernah merusak apa? Telepon Bapak rusak. Bapak iseng bongkar itu, ternyata pas di speakernya itu ada magnetnya. Jadi rata-rata yang
yang ada speakernya, dia pakai magnet. Ya, itu salah satu fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tadi tutup kulkas ada magnetnya. Terus telepon ada magnetnya. Apalagi? Satu lagi dapat hadiah. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Banyak ini. Biasanya buat Bapak kasih kode dah buat mainan anak-anak tuh. Apa, Cak? Tahu nggak, Cak? Yang buat mainan anak-anak. Ayo Rifat, pernah main ini? Anak Bapak sering kok mainan begituan. Ada magnetnya itu. Yang bulat Nggak ya, ada yang Pak? tahu. Iya, apa tuh, Gak? Misalnya kagak. Mainan yang di abang-abang tuh. Iya. Mainan Apa, Ga? magnetan sih. Iya, emang ada yang buat mainan ada. Nama Bapak kasih petunjuk deh. Ya. Kadang dia buat menunjukkan arah. Ayo. Kompas. Betul. Kompas. 100.000 buat Ega. Kompas itu pakai magnet ya. Kompas itu pakai magnet. Ada lagi yang tahu? Ayo. Yang itu yang mancing, tahu pancingan anak-anak itu ya, yang 15 ribuan, yang ikannya pada mangap-mangap itu. Ada kan? Oh, Nah, iya ada. Ya, ntar Bapak kasih lihat contohnya ya, yang butuh mainan. Oke, biar lebih jelas, nanti yang sifat-sifat magnet tadi Bapak jelaskan, tadi ada video yang akan kalian saksikan ya, kurang lebih 8 menit. Ya, nanti disimak dengan baik videonya. Sebentar Bapak carikan dulu videonya. Bentar ya. Pak Dimas, videonya yang mana Pak Dimas tadi? Ya, Pak Dimas ini yang bantuin Bapak nih ya. Oke. Oke, kita lihat videonya ya. Nih. Oke. Bentar, Bapak siapkan dulu videonya. Nah, ini videonya ya. Disimak baik-baik ya. Suaranya, Bro? Oke, silakan disimak dulu ya. Nanti kita tanya jawab lagi. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gaya magnet. Bagaimana sifat magnet, bagaimana bentuk magnet, dan cara membuat magnet. Oh, nggak apa-apa, dilihat ininya aja. Magnet sendiri sinyalnya di dapat sini kita hujan agak buruk. artikan sebagai Jadi benda dibaca aja. yang mampu menarik benda lain yang mengandung logam Ada bacanya, bisa tertentu. dilihat bacanya. Nanti sama yang Misalnya tutor buat benda magnet ada. yang mengandung besi, nikel, atau kobalt. Sedangkan gaya Pak, suaranya magnet keras dapat kita artikan sebagai gaya yang dapat menyebabkan benda-benda yang memiliki sifat magnetif tertarik oleh magnet. Ini gaya magnetnya, ini kutub magnetnya. Nah, magnet memiliki kutub magnet. Yang Magnet ada dua. pertama Kutub yaitu selatan. kutub Kalau selatan, bahasa Inggrisnya south dan west, yang kedua sama kutub utara. Kalau bahasa Inggrisnya utara. Bagaimana sifat magnet? Mari kita cari tahu. Nah, ini sifat-sifat magnet. Nah, ini tadi yang pertama ya. Ini Kutub anak-anak yang selatan sama selatan kalau sejenis ini ditempelin jika nggak mau. kutub yang Tuh, dia akan lari. sama Dia didekatkan. nggak mau. Ini kutub Akan saling selatan tolak dengan menolak. kutub Sekarang selatan. kalau nanti kita berikan yang kutubnya beda nih, misalkan kutub utara sama selatan ya. Ntar kita lihat percobaannya. Nah,
ini yang berbeda kutubnya. Nah, dia akan Sementara itu, ini yang terjadi dia akan tarik jika menarik. kutub yang berbeda Nah, kita didekatkan. lihat sekali lagi. Kutub Nah, selatan jadi bertemu kalau yang dengan beda dia kutub saling utara. tarik menarik. Peniti dan paku tidak punya gaya magnet, Ini itu sama paku nggak punya gaya magnet, jadi dia nggak bisa menarik ya. Tapi kalau magnet bisa. sementara Ketika nempel, perhatikan magnetnya jadi magnet ini menular ke pakunya. mengangkat paku dan peniti. Nanti kita coba lagi, tuh magnetnya nempel, pakunya juga akan nempel. Nah, ini Bagaimana magnet bentuk-bentuk magnet yang tadi Bapak sudah sampaikan. seperti yang kalian Ini tadi lihat? magnet U Ada ya, 3 jenis atau magnet magnet lagam. yang Ibu punya. Magnet U atau Ini magnet lagam. adalah magnet U. Nah, ini kutub utara atau north, ini Kutub selatan atau utaranya, south. ini kutub selatannya. Ini namanya Tadi Bapak kasih magnet contoh cincin. magnet lingkaran, ini ternyata ada magnet cincin. Yang biru kutub selatan, yang baliknya ada warna merah, itu adalah kutub utara. Jadi setiap magnet pasti punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan yang terakhir, Ini magnet batang. yang sering kita jumpai banyak kan magnet batang, sama ya, south dan north, kutub selatan, kutub utara. Nah, benda-benda di sekitar kita ada yang bisa ditarik oleh magnet dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kita kelompokkan Ada menjadi ferromagnetik ya, yang ferromagnetik ditarik kuat oleh magnet. Contohnya untuk saja, kelompok benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi dan baja. Kelompok kedua yaitu paramagnetik, ini benda yang ditarik yaitu kelompok benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Maksudnya ditarik lemah bagaimana, Bu? Jadi perbedaan ferromagnetik dan paramagnetik adalah ketika kita mendekatkan magnet ke suatu benda, ada yang susah sekali dipisahkan ketika mereka sudah bersatu. Ada juga yang dapat tertarik namun gaya tariknya lemah. Nah, contoh paramagnetik adalah benda yang mengandung aluminium. Sementara kelompok yang ketiga kita namakan diamagnetik, yaitu kumpulan benda yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, kita bisa nih membuat magnet. Sedikitnya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara digosokkan. Menggosokkan magnet ke benda yang memiliki sifat magnetis. Kita perhatikan contohnya yuk. Gosok perlahan dengan satu arah seperti ini ya, agar elemen magnetnya teratur. Gosok sampai capek pokoknya. Nah, ini setidaknya pakunya sudah bisa menarik niti meskipun daya magnetnya lemah. Yang kedua dengan cara diinduksi atau menginduksi, yaitu mendekatkan benda yang bersifat magnetis ke sebuah magnet. Yuk kita perhatikan. Nah, jadi anak-anak sebenarnya kita memerlukan tiang besi. Namun karena kita membuatnya di rumah bisa dengan cara seperti ini ya. Pokoknya kalian harus
jarak agar besi dan magnet tidak menyatu. Nah, ini bisa dilakukan semalaman. Cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik, yaitu mengalirkan benda yang memiliki sifat magnetis dengan arus listrik, atau kita sebut baterai, paku sebagai benda yang memiliki sifat Nyambungnya pakai isolasi boleh. magnetis, Baterainya satu juga boleh ya. Baterainya satu dan boleh. serabut tembaga Ini yang tembaganya. kita dapat Dari dari kabel dalam bekas saja, kabel kabel. tembaganya dari kabel bekas. Masih kalian simpan kan? Nah, dililitkan ke pakunya. Nah, ini kita lilit sampai banyak. Terus Lilit. dipadatkan. Lilit lagi. Semakin banyak lilitannya akan semakin baik. Ya, semakin banyak lilitannya nanti magnetnya semakin kuat daya tariknya. Kalian boleh pakai satu baterainya ya, yang mau dua juga boleh. Jika sudah, pasang ujung serabut tembaganya. Gunakan lakban ya, karena nanti di ujung-ujungnya itu Pakai akan lakban. menjadi panas. Ya, biar nggak panas tangan kalian nanti. Nah, ditempelkan pakai lakban dan nggak panas. Nah, Jadi deh magnet jadi dia tuh sederhananya. elektromagnetnya. Yuk kita coba apakah ini bekerja. Coba ya. Kalau dia narik dia berarti berhasil. Nah, berhasil. Kalau nempel berarti berhasil ya. Gaya tariknya lebih kuat. Ya kan? Silakan coba di rumah ya. Itu membuat rangkaian listrik. Nah, ketika kita sudah membuat magnet, ada juga nih cara menghilangkan sifat Kalau magnet kemagnetan. dipukul-pukul, Yang dia pertama nanti akan hilang dengan atau cara rusak ya. Nggak bisa dipukul. lagi. Yang kedua Kedua, dengan dibakar. cara dibakar. Sama setelah panas dia nanti hilang sifat magnetnya. Ini nggak usah ya. Oke. Oke. Benar ya, ini nggak usah dikerjakan. Oke, ini nggak usah ya. Nanti beda latihannya. Oke, masih dengar suara Bapak? Coba diaktifkan. Kak, masih Oh, videonya udah masih ada nggak ya videonya? udah nggak ada, Pak. Berarti sekarang gambar Bapak udah kelihatan lagi. Udah kelihatan. Ya, gambar Bapak sekarang kelihatan lagi udah. Foto Bapak. Udah kelihatan, Pak. Belum kelihatan? Udah. Udah, oke. Baik, itu tadi ya. Udah jelas kan? Ada yang mau nanya nggak? Dari cara-cara magnet itu ada yang mau tanya nggak? Ada yang masih bingung nggak buat magnetnya gitu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk presentasinya tadi. Oke, tadi kita ke sini. Ya. Tadi kita sampai di sini ya. Udah kelihatan semua anak-anak? Kelihatan nggak PowerPoint yang Bapak tampilkan? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Coba yang lain bisa jawab. Kelihatan. Sudah. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, kelihatan ya. Bagus. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sekarang Bapak coba untuk yang materi selanjutnya ya. Tuh, Bapak. Oke, baik.
selanjutnya kita lihat di sini untuk yang tadi buat magnet sudah. Nah, nanti akan Bapak nilai nih yang buat magnet ya. Jadi nanti yang magnet akan Bapak nilai. Nanti siapa yang menang, juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, tadi tugas kalian adalah membuat elektromagnet. Jadi nanti boleh disiapkan bahannya, ya. Jadi Bapak kasih tugas tidak terstruktur. Nanti hari Senin videonya sudah ditampilkan. Jadi videonya udah jadi kayak gini nih. Nah, biasanya nih kalian dalam lomba, ya, misalkan mau ngikut lomba, mau ngikut ada kegiatan-kegiatan, ya, biasanya ada hal-hal yang kalian lakukan, yaitu mengisi formulir pendaftaran, ya. Biasanya kalian sudah mengisi formulir pendaftaran nih, kayak pasti formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini biasanya isinya tuh identitas diri kalian, ada nama lengkap, ada umur, ada kelas, dan nama lengkap. Misalkan di sini Muhammad Al-Fatih, umur 17 tahun, kelas 17, umur 12 tahun, kelas 6, alamatnya di mana di sini lengkap. Jenis lomba yang diikuti nih, lomba membuat elektromagnet kelas 6A. Ya, nanti Bapak share nih di tugas kalian. Jadi nanti kalian isi lengkap untuk mengikuti tadi ya, lomba membuat elektromagnet kelas 6A. Nanti akan Bapak nilai nih, yang paling berhasil siapa dari segi bahannya, kerapihan saat buat, dan tingkat keberhasilannya. Oke, nanti diisi ya untuk formulirnya. Nanti tugasnya Bapak berikan di Google Form. Sekarang kita lihat, tadi kan kalian udah namatin nih, ada magnet ya. Ada magnet di sini. Nah, kita lihat. Bentuknya sama ya, sama bangun ruang yang di sini ya. Ada yang tahu nggak nih bangun ruang apa? Najwa, tahu nggak? Bangun ruang apa nih? Ayo yang dijawab. Persegi panjang. Cak, apa Cak? Balok. Balok. Ah, betul. Balok. Ini adalah bangun balok. Jadi magnet batang ini sama kayak balok ya. Nah, nanti kita pengen tahu nih, gimana sih cara menentukan volume sama luas permukaan balok. Nah, kita lihat menentukan volume dan luas balok. Nah, balok ini punya bagian ya. Ini Bapak kasih namanya P, L, T. Ada yang tahu nggak kepanjangannya? P apa, L apa, T apa? Rifat, tahu nggak Pak? Tahu, Pak. Apa? Yang P-nya apa Pak? Panjang. L-nya? Luas. Kurang tepat. Ayo. Panjang lebar Jadi nanti tinggi. T-nya Oh iya. apa ya? Panjang, apa Pak? Lebar dan tinggi. Oke, ini bagian balok ya. Panjang, lebar yang ke samping, tinggi yang vertikal ke atas. Nah, ini untuk volumenya kemarin sudah Bapak berikan ya. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk volumenya. Nah, ini misalkan contohnya nih ya. Panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 5. Berapa volumenya nih? Pakai rumusnya deh. Volume panjang kali lebar kali tinggi. 10 cm kali 6 cm kali 5 cm. Hasilnya 300. Ya, kemarin Bapak sajikan di bentuk video. Nah, ini untuk luas permukaannya juga sudah, yaitu panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi dikali 2. Nah, ini contohnya nih. Panjang sama lebar, berarti ini panjangnya 6, lebarnya 3. 6 kali 3 tambah panjang kali tinggi. Panjangnya 6, tingginya 4. Masukkan ke sini. Kemudian lebar kali tinggi. Lebarnya 3, tingginya 4. Masukkan ke sini. Kali 2 terakhir. Kita hitung dari 3, 18. 6 kali 4, 24. 3 kali 4, 12.
Kita tambahkan yang dalam kurung 18 tambah 24 tambah 12, 54. Kalikan 2. Ini hasilnya. Nah, oke. Ini untuk yang luas permukaan balok. Nanti ada soalnya, kalian silakan dikerjakan, nanti ada di classroom. Kemudian, untuk di akhir pembelajaran kita, karena tema 5 adalah wirausaha. Ya, wirausaha ini kegiatan seseorang atau kelompok melakukan usaha. Misalkan membuka usaha rumah makan, atau usaha misalkan fotokopi, usaha toko kue, usaha toko bangunan. Jadi yang bisa menciptakan usaha sendiri namanya wirausaha. Nah, kalian juga harus bisa ya. Ya, Bapak lihat aja nih di kelas kamu, suka lihat Bapak ada yang jualan mamanya, ya waktu itu Bapak beli martabak tuh. Bagus kan di rumah buat usaha martabak mini. Apa? Wow, ya mamanya Wanda, ya. Bapak pesan, itu namanya kegiatan wirausaha. Nah, kalian pun harus punya jiwa wirausaha. Dari kecil, misalkan, oh, mau buat apa ya? Nanti kan kalau usaha, kalian bisa usaha, punya pemasukan sendiri ya. Jadi nggak bergantung dari orang lain. Nah, sama dari magnet tadi. Nah, ini kan tadi Bapak sampaikan sama kamu tadi udah jawab nih, mainan dari magnet. Tuh, dari magnet bisa buat mainan, bisa dijual, ya. Bisa dijual online sekarang kan, bisa beli, akhirnya dapat menghasilkan uang. Tempelan atau tempelan yang ada di kulkas nih atau di pintu-pintu yang dari magnet, ya, bisa juga dijual. Kemudian ada juga yang huruf-huruf nih, kalau adik-adik kalian memperkenalkan angka pakai magnet. 1, 2, nah ini semua adalah contoh manfaat yang bisa dimanfaatkan dari magnet tadi, ya, bisa buat kita usaha dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kalau dari kecil udah pintar berdagang, besarnya insya Allah sukses, ya, jadi pengusaha besar, uangnya banyak, bisa naikin haji orang tuanya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersedekah, kerja keras tapi tidak lupa ya selalu beribadah, berdoa, sama orang tua harus tetap patuh, ya. Itu untuk berasa. Nah, sebelum Bapak tutup, untuk terima kasih untuk pembelajaran hari ini, ya. Hari ini kita pembelajarannya tadi sudah belajar banyak tentang sifat-sifat magnet, bentuk-bentuk magnet, cara membuat magnet, volume balok, luas permukaan balok, sama mengisi formulir, ya. Nanti tinggal Bapak tugaskan apakah kalian hari ini belajarnya sudah bisa atau belum, kita lihat dari hasil tugas yang kalian kerjakan. Nah, kemudian jangan lupa tetap semangat selalu ya, walaupun belajar dari rumah nggak boleh kendor, ya, tetap semangat ya. Bapak juga semangat di rumah terus setiap hari ya, semangat. Jaga kesehatan, 3M ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu penting ya. Corona belum hilang, jangan kasih kendor ya, selalu 3M. Makan makanan yang bergizi ya, biar tubuhnya fit, imun kalian juga fit. Terus selain itu olahraga teratur. Olahraga di rumah bisa. Ya, jogging sendiri di rumah, mau sit up, mau senam, boleh. Minimal ya 15 menit, 30 menit sampai badan berkeringat. Ya, itu yang untuk dari Bapak. Oke. Bentar sebelum kita Oke, baik. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ya, itu pembelajaran kita untuk hari ini ya. Baik, mungkin dari Ibu Suharni ada yang mau ditambahkan, Ibu? Silahkan. Sebentar ya, Bapak kontak ke Bu Harni dulu. Halo, Ibu Suharni. Ada tambahan dari Ibu? Ada, Bapak panggil Bu Kepsek dulu ya. Sebentar, ada di ruangan sebelah soalnya. Baik, Pak. Baik. Oi, Bentar ya, Bu Harninya ngasih ada tambahan. Sini aja, Bu. Silakan, Bu.
langsung ya, langsung. Anak-anaknya kelihatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Hari ini Waalaikumsalam. tentunya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mudah-mudahan kalian bisa bahagia bertemu, bisa mengobati rasa rindu bertemu dengan Pak Guru, belajar walaupun melalui Google Meet. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu langsung di sekolah. Kalau Ibu kebetulan hari ini lagi di sekolah bersama Pak Guru karena ada rapat, ada pertemuan, jadi kita bisa bertemu. Nah, mudah-mudahan kalian juga tidak lama lagi akan bertemu di sekolah sama teman-teman semuanya, ya, insya Allah. Jangan lupa jaga kesehatan, apalagi sekarang sedang musim hujan dan masih juga masa pandemi, ya. Tetap 3M-nya, 1, pakai masker kalau keluar rumah, kemudian yang kedua selalu cuci tangan. Apabila tangannya kotor, ya, apalagi takut megang apa-apa, takut ada ngomong-ngomong. Oh ya Pak, kemudian mencuci tangan seperti yang pernah kita ajarkan ya di sekolah dengan air mengalir. Kemudian kalian kalau main hati-hati, jaga jarak, ya, jaga jarak dengan teman. Oke, anak-anakku sekalian, walaupun melalui Google Meet, mudah-mudahan kalian bisa memperhatikan pembelajarannya. Satu lagi pesannya, hormati orang tua. Tapi ini Ibu udah ya. Oke ya. Sekarang baru kelihatan, tadi Ibu nggak lihat kalian. Sekarang bisa lihat kalian. Masya Allah, sudah banyak yang berhijab, berudung, anak perempuan keren banget. Ibu bangga, Ibu senang sekali kalau melihat anak perempuan yang sudah memakai kerudung, sudah belajar menutup aurat. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak yang solehah dan terjaga auratnya. Kemudian kalian menjadi anak yang sukses. Ya, apalagi ya? Jangan lupa 1, patuhi perintah ayah bunda. Mengapa? Karena selama BDR ini orang tua kalian juga merupakan guru bagi kalian, ya. Jadi gurunya ada 2. Yang satu Bapak Pak Tio, Pak Sulistyo dari sekolah. Yang kedua orang tua kalian, ya. Dan belajar ini kalian tidak harus disuruh. Mengapa? Karena untuk belajar itu atau menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya, terutama anak-anak, ya. Jangankan anak-anak, ibu aja masih belajar, ya. Lubul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntutlah ilmu bagi setiap muslim dan muslimah, ya. Setiap orang wajib menuntut ilmu. Karena masa pandemi, kalian belajarnya dituntut di rumah saja dulu. BDR, belajar dari rumah. Dengan ala kadarnya, dengan pertemuan melalui ini. Ada mungkin macet-macet, ada mungkin internetnya ngadat-ngadat, nggak jelas ataupun apapun. Mudah-mudahan itu merupakan suatu kendala, tapi membuat kerinduan kalian agar nanti bisa bertemu lagi, bisa belajar lebih jelas lagi di sekolah nanti, ya. Tentunya kalian mau semuanya, ya. Berdoa kepada Allah, jangan lupa sholat 5 waktu, taat patuhi orang tua. Insya Allah kalian menjadi anak yang hebat, anak yang sukses, dan kita akan bertemu lagi. Jaga diri, kesehatannya, supaya nanti ketika waktunya masuk kalian dalam keadaan sehat semuanya. Oke, senyum semuanya, senyum. Bahagia, ya, kalian bahagia hari ini. Salam buat ayah dan bundanya. Ibu doakan mudah-mudahan kalian bersama ayah dan bunda diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, mudah memahami ilmunya, sehingga ilmunya bermanfaat sampai hidup di kelak nanti. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto-foto dulu ya, squad. Foto-foto dulu. Oke, saya foto ya. Iya, Bapak, ya. Bapak udah ganteng belum? Udah. Belum. Udah. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Ini mau nanti Bapak kirim ke grup. Nanti ada di YouTube, kalian tinggal nonton. Jangan lupa di subrek. Subscribe.
Subrek ya, subrek. Ya maklum kan baru bahasa Ini Inggris. Ilham. Di sini kan jarang. Oh iya, foto. Oh, kita foto bertiga ya. Ya. Bertiga. Ibu di mana tengah sini? Udah, apa udah gini aja. Oke, Pak. Iya, ini saya masuk di sini. Masuk bisa. Nggak muat bu layarnya. Oh, muat. Muat, Siap. Siap ya? Gayanya. Semangat. 1, Ketawa. 2, Cheers. 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Satu lagi. Baru kali ini kita bareng begini ya. Lagi ya. Satu lagi. Sebentar, lagi disiapin fotonya. Namanya AA. Gaya Oke, apa? siap. Sekarang gimana? Tangannya. Ayo. Biasanya gini, jempolnya nggak kelihatan nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ganti gaya lagi. Ganti gaya lagi, satu lagi. Iya, masuk. Satu lagi ya. Oke, siap. Ayo semangat. Ayo semangat, kelihatan. Oke, Satu. Vyoga, senyum, Vyoga. Nah, itu senyum. 1, 2, 3. Oke. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Rekornya udah belum? Oke ya. Mana belum? Mas saya belum di-stop ya? Belum. Mau tiduran, mau Ri. Oke, udah ya. Oke, dari Bapak udah sekian dulu. Terima kasih. Ya.